Islam sungguh ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Islam itu rahmatul lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Maka kurang baik apa Islam coba? Nabi Muhammad SAW bahkan mempersilahkan 60 pendeta Kristen kebaktian di Masjid Nabawi di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Lalu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjaga keberadaan gereja makam suci di kota suci Yerusalem agar tidak dicaplok menjadi masjid di kemudian hari. Dan kemudian Richard the Lionheart yang sedang sakit diobati oleh seseorang yang menyamar sebagai tabib bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka ternyata tidak pernah terjadi pertentangan, permusuhan hebat, hingga pertempuran dan peperangan antara kaum muslimin melawan kaum Kristen pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat. Tidak ada sejarah yang mencatat dan memang tidak pernah terjadi peperangan antara Islam melawan Kristen baik di zaman Nabi Muhammad SAW maupun pada masa pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin yang 4. Bahkan pada zaman-zaman selanjutnya, teladan-teladan terbaik kita, teladan terbaik dalam Islam, bahkan mencontohkan perilaku yang sangat mulia, perilaku yang penuh dengan keteladanan. Maka siapa sangka hubungan baik antara Muslim dan Kristiani, pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen, sudah terjalin dengan baik semenjak dahulu. Bahkan sejarah Nabi atau sirah nabawiyah mengisahkan kisah yang sangat menakjubkan, bahkan mengejutkan, nyaris tidak percaya. Ternyata Nabi Muhammad SAW pernah mempersilahkan 60 pendeta Kristen melakukan kebaktian di Masjid Nabawi di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Dan tentu masih banyak lagi contoh-contoh baik keteladanan lainnya tentang jalinan kerjasama atau muamalah dan toleransi beragama Islam Kristen lainnya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memimpin kekhalifahan dan menguasai hampir seperempat wilayah dunia, bahkan ikut menjaga keberadaan gereja makam suci atau Church of the Holy Sepulchre di kota suci Yerusalem, hingga keberadaan gereja makam suci itu masih berdiri tegak hingga saat ini dan sama sekali tidak dicaplok atau berubah menjadi masjid. Yang tidak kalah spektakuler adalah kisah Salahuddin Al-Ayyubi, jenderal perang kaum muslimin yang datang menyamar sebagai tabib atau dokter hanya untuk mengobati Richard the Lionheart, pemimpin tentara Kristen musuh Salahuddin Al-Ayyubi di medan perang. Ternyata tidak pernah terjadi permusuhan hebat, apalagi pertempuran antara kaum muslimin melawan kaum Kristen yang dilancarkan di zaman Nabi maupun di zaman sahabat. Tidak ada sejarah yang mencatat keberangkatan Nabi bersama sahabat berperang melawan kaum Kristen baik di zaman Nabi Muhammad maupun pada zaman Khalifah atau pada zaman sesudahnya. Jikapun pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin melawan tentara Romawi yang notabene tentara Romawi beragama Kristen, misalnya pada perang Tabuk, itu sama sekali bukanlah perang dalam konteks agama atau diksi atau istilah perang agama antar pemeluk agama Islam melawan Kristen. Bukan sama sekali. Kesan bahwa pemeluk Islam dan pemeluk Kristen pernah bermusuhan, pernah berseberangan, berseteru, dan bahkan berperang pernah terjadi dan tergambar saat perang salib. Kalangan Kristen menyebutnya dengan istilah perang salib, sedangkan dalam Islam dikenal terminologi perang sabil. Beda sedikit sekali dalam penyebutan, satu bilang salib dan satu lagi bilang sabil. Padahal dalam perang salib pun pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang disebut Saladin oleh orang barat, pasukan kaum muslimin menggunakan keluhuran akhlak atau adab berperang yang sangat tinggi. Betapa tidak, bayangkan coba Salahuddin Al-Ayyubi seketika bersedih hati ketika mendengar kabar Richard the Lionheart, jenderal perang lawannya, dikabarkan sakit yang sangat parah sehingga mengakibatkan perang harus tertunda. Dengan mengendap-endap dan menyelinap di tengah keheningan malam yang mencekam, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menyusup ke kamar sang raja Richard the Lionheart di markas militer tentara Kristen dengan menyamar sebagai seorang tabib atau dokter. Jenderal perang, penguasa pemerintahan Islam, Salahuddin Al-Ayyubi yang berkuasa penuh,
kemudian mengeluarkan senjata, mengeluarkan pedang? Tidak. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mengeluarkan obat, meracik penawar untuk mengobati sakit yang diderita oleh Richard the Lionheart, musuh perangnya. Masya Allah, indah sekali para tokoh leluhur kita memberikan keteladanan akhlak. Baca dan renungkan kisah-kisah yang inspiratif seperti ini, bukan malah provokasi, adu domba, dan menyebar fitnah atau hoax. Dari kisah Salahuddin Al-Ayyubi, kita melihat dengan mata telanjang betapa indahnya persahabatan dalam Islam. Bahkan musuh di dalam medan perang pun disayangi, dihormati, bahkan diobati oleh lawannya ketika sedang sakit. Bukan sekalian saja diracuni. Dan ini bukan dalam slogan. Sebenarnya dalam Kristen pun ada slogan seperti itu. Yang pernah saya dengar adalah sebutan atau kalimat, cintailah musuh-musuhmu. Tuh. Jauh sebelum itu, sirah nabawiyah atau kisah sejarah Nabi juga mengisahkan bagaimana beliau, Nabi Muhammad SAW, menerima dengan tangan sangat terbuka tamu Nasrani, tamu Kristen, dan memperlakukan dengan sangat baik utusan Kristen dari Bani Najran yang rame-rame mendatangi Nabi di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu pada tahun 9 Hijriah, tanggalnya 20 Dzulhijjah tahun 9 Hijriah, 60 orang utusan Nasrani, diantaranya tentu besar atau pendeta Kristen, datang ke kota Madinah. Mereka berkumpul di Masjid Nabawi dan berdialog dengan Nabi tentang banyak hal, bahkan berdialognya Nabi dengan 60 pemuka Kristen Najran itu hingga menyangkut masalah akidah. Dialog lintas agama kalau istilah zaman sekarang, atau dalam bahasa sehari-hari ya bincang-bincang lah atau obrolan. Dan itu berlangsung secara kondusif dan saling menghormati antara satu sama lain. Dalam diskusi itu Nabi Muhammad SAW mungkin disertai beberapa sahabatnya, tidak ada ungkapan bernada cemooh, tidak ada kata-kata kotor, mengumpat, mencaci, mencela, saling menyerang, menyudutkan, memojokkan, menghina, tidak ada. Perbincangan dengan bumbu akhlak kesantunan tingkat tinggi yang luar biasa, subhanallah. Bahkan Masya Allah, puncak perhatian, puncak penghormatan dan penghargaan Nabi kepada tamu Kristen-Kristennya itu adalah saat datangnya waktu bersembahyang bagi kebaktian agama Kristen. Nabi kemudian mempersilahkan mereka kaum Nasrani untuk melakukan kebaktian di Masjid Nabawi, tentu dengan ritus-ritus cara mereka. Tentu kisah ini tidak berarti hendak mengajak umat Islam untuk meniru, untuk mempraktikkan persis cara Nabi SAW menghormati dan memperlakukan tamu Kristennya secara istimewa, hingga beliau mempersilahkan kaum Nasrani menjalankan ritus agama mereka di masjid. Tentu tidak. Ini saya hanya menyampaikan kisah saja, memperlihatkan betapa Islam, agama yang kasih sayang, agama yang bertoleransi tinggi, mengedepankan kemanusiaan, bahkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Itu kisah pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan 60 orang Kristen yang bertamu ke rumah Nabi SAW. Nabi SAW sama sekali tidak kaget dikunjungi oleh 60 pendeta Kristen, atau tiba-tiba nervous, kaku, atau canggung, atau gugup karena datangnya pemeluk agama lain. Nabi Muhammad tetap berlaku sopan, tetap tampil elegan, pantas, berwibawa, tidak berlebihan, pas dalam semua takar dan kadar. Tutur kata Nabi tegas, berwibawa, santun dalam sikapnya, bahasa tubuh yang indah, menawan. Pokoknya yang datang dari Nabi semuanya tampak sekali pas ukurannya. Nabi memiliki beberapa kenangan pertemuan bersejarah beliau SAW saat harus berkomunikasi dengan pemuka agama lain, khususnya pendeta Kristen atau umat Nasrani dan intelektual Kristen. Begitupun dengan pemeluk agama lain seperti Yahudi. Nabi berkomunikasi, bermuamalah dengan baik dengan kaum Yahudi dan sebagainya. Nabi sungguh menjadi teladan terbaik dalam semua hal, termasuk dalam hal toleransi antar umat beragama. Masih di kota Madinah Al-Munawwarah di masa Nabi Muhammad, hayo sekarang kita bergeser ke masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkuasa. Saat itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi wilayah yang hingga kini terus berkonflik, tidak kunjung berhenti, yang katanya kalau berhenti malah jadi kiamat ya, Yerusalem. Inilah era kota suci Yerusalem di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kala itu Khalifah Umar membebaskan Yerusalem, Bait al-Muqaddas atau Baitul Maqdis,
atau kompleks Masjidil Aqsa dari kekuasaan penjajahan Romawi Timur. Peristiwa kunjungan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke kota Yerusalem terjadi tepatnya pada tahun 16 Hijriah atau tahun 637 Masehi. Saat itu Khalifah Umar sedang berbincang dengan pemimpin umat Kristen Yerusalem di gereja Makam Suci. Indah sekali pemandangan itu dalam kedamaian persaudaraan meski lintas iman dan tentu dalam persatuan. Dan saat asik berdialog di kompleks gereja Makam Suci dengan uskup Kristen Yerusalem, kemudian terdengarlah kumandang azan zuhur yang mengalun syahdu mendayu memecah langit biru pusat kota Yerusalem. Kumandang azan zuhur adalah penanda waktu datang sholat zuhur tiba. Adalah juga panggilan sholat untuk ditunaikan dan dikerjakan, syariatnya adalah dengan berjamaah di masjid. Apa yang kemudian terjadi? Uskup mengerti gerak-gerik Khalifah Umar yang mendengar azan zuhur berkumandang. Uskup Yerusalem itu kemudian mempersilahkan dengan hormat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menunaikan sholat zuhur di dalam gereja. Namun Khalifah Umar menolak secara halus tawaran sang uskup. Alasannya jika beliau sholat di situ dikhawatirkan di belakang hari, dikhawatirkan di kemudian hari, di belakang hari akan ada orang Islam yang menduduki gereja itu, lalu menjadikannya, merubahnya menjadi masjid dengan dalil bahwa Khalifah Umar bin Khattab pun pernah sholat zuhur di dalamnya. Masya Allah, sebegitu jauh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempertimbangkan keputusannya, dan semua diputuskan dalam waktu singkat seketika pada waktu itu dan tepat, pas, final, paripurna. Di sini terlihat sekali, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, keluasan pandangan, jangkauan pemikiran, analisa yang jauh ke depan, dan antisipasi berbagai kemungkinan dari seorang pemimpin bijaksana seperti beliau Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan betapa indahnya tutur kata Khalifah Umar bin Khattab ketika itu saat dipersilahkan sholat zuhur di dalam gereja. Beliau tidak menjawab, saya tidak sholat di sini karena hukumnya haram bagi seorang muslim sholat di dalam gereja. Tidak, melainkan beliau Khalifah Umar, penguasa seluruh jazirah Arab, daratan Persia, Romawi hingga Afrika hingga menjelang Eropa, memberikan jawaban penolakan yang sangat visioner berbasis kesadaran bahwa dirinya adalah seorang pemimpin tertinggi umat Islam saat itu. Sholat di dalam gereja akan dimaknai bukan melulu amal ritual personal, tetapi juga dapat berefek politis yang signifikan dalam menentukan pola relasi atau hubungan Islam Kristen ke depannya. Sholatnya Khalifah Umar di dalam gereja dapat menjadi landasan politis bagi orang Islam di kemudian hari untuk menduduki, untuk mencaplok gereja itu, lalu menyulapnya seketika menjadi masjid. Karakter pemimpin sejati terbukti pemimpin-pemimpin sekaliber Khulafaur Rasyidin dalam pemerintahan Islam sungguh bukan hanya Amirul Mukminin, tetapi Amirul Ummah, pemimpin seluruh umat, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Yerusalem memang sudah dibebaskan, merdeka, dimerdekakan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Romawi Timur, tetapi beliau Khalifah Umar tidak berniat, tidak mempunyai target, tidak berminat mengislamkan seluruh penduduk kota Yerusalem untuk menjadi Islam, untuk berubah meninggalkan agama Kristen. Gereja dibiarkan tetap berdiri sebagai gereja, sebagai rumah ibadah, fungsi rumah ibadah umat Kristiani. Gereja dihargai eksistensinya sebagai rumah ibadah, dilindungi keberadaannya sebagai milik umat Kristiani dan tidak boleh dicaplok oleh umat Islam dengan dalih mereka sudah ditaklukkan atau dimerdekakan kotanya. Subhanallah. Juga masih dalam masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tersebutlah seorang gubernur di kota Mesir bernama Amr bin As pernah dikepret atau dimarahi oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gara-garanya sang gubernur Amr bin As hendak membangun masjid di pusat kota Mesir. Setelah diukur lokasinya, pembangunan itu melewati rumah gubuk kecil milik seorang pemeluk agama Yahudi. Gubernur Amr bin As kemudian memutuskan untuk menggusur rumah kecil dan gubuk itu milik pemilik seorang penduduk beragama Yahudi di kota Mesir. Penduduk minoritas Yahudi itu pun sedih. Di Mesir ia bernasib sial, tergusur rumahnya.
Ia lalu ingat bahwa Khalifah Umar di kota Madinah adalah pemimpin atau atasan sang gubernur Amr bin As. Dan Khalifah Umar bin Khattab disebut-sebut sebagai khalifah yang sangat bijaksana. Maka ia berjalan menuju ibu kota khalifah di pusat kota Madinah. Di sana si minoritas Yahudi ini berhasil mengadukan nasib tanahnya, nasib rumahnya, dan nasib dirinya yang digusur oleh gubernur. Ia bertemu langsung dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mencurahkan segala keluhannya dan protesnya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian membuat catatan kecil. Ada yang menyebutnya Khalifah Umar hanya membuat goresan garis saja di sebuah potongan tulang karena pada waktu itu belum ada kertas. Dan goresan di potongan tulang itu kemudian dibawa lagi dan disampaikan kepada gubernur Mesir Amr bin As. Dan potongan tulang bergaris itu membuat keder gubernur Amr bin As. Gubernur Mesir itu gemetaran, menggigil ketakutan. Minoritas Yahudi yang tergusur rumahnya ini kebingungan apa yang terjadi. Gubernur Amr bin As kok takut hanya oleh gara-gara goresan lurus di potongan tulang. Orang Yahudi penduduk Mesir ini yang ngeyel ini tidak menyangka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penguasa khalifah Islam yang memimpin menguasai seperempat wilayah dunia, sampai tega, sampai ikhlas, sampai tegas mendamprat, mengepret gubernurnya, gubernur Mesir Amr bin As, gara-gara dirinya seorang pemeluk agama Yahudi. Disangka gubernur juga akan sama dengan khalifah. Tak disangka lantaran itulah justru sang Yahudi mengagumi gubernurnya. Lalu ia mengagumi khalifahnya yang akhlaknya mulia sekali, dan sampai akhirnya ia mengagumi indahnya agama Islam. Kemudian bersahadatlah ia masuk ke dalam agama Islam yang indah. Betapa indahnya Islam dan akhlaknya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi melampauinya. Hubungan indah, persaudaraan, persahabatan, perhatian kepada sesama makhluk Tuhan, karena kita adalah sama-sama berasal dari Abul Bashar, bapak manusia yang sama, Adam alaihi salam. Masya Allah, bersyukurlah dan berbahagialah menjadi salah satu bagian dari kaum muslimin, menjadi seorang muslim. Hidayah menghampiri kita dengan mudah, tinggal kita dengan mengisinya kemudian dengan keluhuran akhlak seperti diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluhuran akhlak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.